Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Budi Irawan, saya staf pengajar dari Departemen Biologi FMIPA Universitas Padjadjaran. Sekaligus saya juga alumni dari program studi Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Unpad. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai inovasi konservasi bambu. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, materi yang akan saya sampaikan meliputi yang pertama adalah pengenalan bambu, kemudian manfaat bambu, kemudian konversi dan konservasi kebun bambu, dan yang terakhir adalah pendekatan biokultural dalam konservasi bambu. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bambu adalah merupakan sumber daya alam yang memiliki multifungsi baik secara ekologi, ekonomi, ataupun sosial budaya. Dan bambu ini merupakan salah satu produk non-timber forest product yang saat ini digunakan sebagai alternatif material pengganti kayu di hutan, sehingga penggunaan bambu ini berperan untuk mengurangi penebangan kayu di hutan. Nah, bambu ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan masyarakat Sunda, terutama di wilayah perdesaan yang dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan bambu. Bambu sendiri memiliki ragam biodiversitas yang cukup tinggi. Di dunia sekitar 162 jenis bambu dan 10% diantaranya atau sekitar 176 jenis berada di wilayah Indonesia dan 60 diantaranya berada di wilayah Jawa menurut Wijaya tahun 2019. Nah, masyarakat lokal khususnya masyarakat Sunda mengenal bagian-bagian dari tumbuhan bambu. Yang pertama adalah rumpun bambu yang dikenal dengan ruyuk atau dapuran menurut masyarakat Sunda. Kemudian ada bagian-bagian vegetatifnya meliputi watang atau buluhnya. Kemudian ada daun, kemudian ada tunggul atau bagian rimpang, dan juga ada bagian iwung atau rebung yang merupakan tunas-tunas bambu. Kemudian pada bagian buluhnya terdapat solobok atau solongkop atau salumpit atau pelepah buluh. Dan pada pelepah buluh ini memiliki bagian yang seringkali kalau kita memegang bambu itu terasa gatal karena memiliki bulu kejur atau memerang. Sementara bagian generatif yaitu bunga dari bambu sangat jarang sekali terlihat. Walaupun kalau kita melihat bunga bambu itu sama seperti kelompok padi-padian lainnya atau poaceae yang memiliki bentuk bunga seperti sekam atau glume. Nah, masyarakat dalam mengenal bambu ternyata bisa mengkategorikan atau mengelompokkan berdasarkan penampakan atau karakteristik dari morfologinya. Pertama, masyarakat bisa membedakan bambu yang memiliki buluh-buluh yang lurus atau bambu yang memiliki buluh-buluh yang berbiku-biku atau bengkok. Seperti pada masyarakat Sunda, untuk kelompok bambu yang memiliki batang yang bengkok atau berbiku-biku itu melompokkan sebagai kelompok haur. Sedangkan bambu yang memiliki buluh yang lurus, tidak bengkok, artinya kelompok masyarakat mengelompokkan bambu tersebut ke dalam aum. Nah, secara pengetahuan botani, ternyata kelompok haur itu dikelompokkan dalam marga atau genera bambusa. Sedangkan kelompok awi adalah kelompok marga atau genera yang dikelompokkan ke dalam marga selain bambusa, yaitu kelompok Gigantocloa misalnya, Schizostachyum, atau juga kelompok Dendrocalamus. Kemudian penduduk juga mengelompokkan atau mengenal bambu berdasarkan karakter warna buluhnya. Mereka ada yang menyebut bambu tersebut sebagai haur koneng, haur hejo, awi hidung, awi surat, ataupun awi ater berdasarkan warna-warna yang terdapat pada buluhnya. Seperti kuning pada haur koneng, hejo atau hijau mengkilat pada haur hejo, kemudian hijau atau hijau kusan pada awi tali, awi temen, kemudian yang hitam pada awi hidung,
dan ada garis-garis putih pada buluhnya, itu adalah awi surat. Nah, masyarakat juga membedakan bambu berdasarkan diameter buluhnya. Seperti yang terdapat pada gambar sebelah ini adalah jenis bambu yang memiliki diameter yang cukup besar, yaitu ukurannya ageng, atau diameter sekitar 10 sampai 20 cm atau bahkan lebih dari 20 cm. Contohnya adalah pada bambu atau awi urat ya, Gigantocloa pseudoarundinacea. Kemudian yang diameternya alit berukuran kurang dari 5 cm, contohnya adalah awi tamiang, atau juga ada awi bunar yang diameternya kecil. Sedangkan yang sedang atau sedang itu awi-awi berukuran diameternya antara 5 sampai 10 cm. Di antaranya adalah bambu apus atau awi tali, kemudian ada awi temen atau awi ater, dan juga awi hideng. Nah, selain karakter-karakter tadi, ternyata masyarakat juga bisa mengelompokkan atau membedakan jenis-jenis bambu yang rebungnya atau iwungnya bisa dimakan. Karena tidak semua rebung itu bisa dimakan. Jadi masyarakat memiliki pengetahuan biasanya dari diketahui ketika awal musim penghujan di mana rebung-rebung itu tumbuh. Dan beberapa jenis yang bisa dimakan diantaranya adalah haur hejo, awi surat atau awi gede, kemudian awi temen, dan ada lagi adalah awi bitung yang memiliki rebung yang manis. Sementara bambu-bambu lain seperti awi tali, awi tamiang, haur koneng itu tidak bisa dikonsumsi karena mengandung sianida yang cukup tinggi. Beberapa masyarakat juga memilih pengetahuan untuk mengolah rebung agar bisa dimakan. Jadi diantaranya ada beberapa jenis rebung yang harus dicuci dulu dalam air mengalir, kemudian direndam, dan setelah direndam baru bisa dikonsumsi. Nah, ternyata dari berdasarkan pengetahuan masyarakat dalam mengenal bambu, secara pengetahuan etik atau pengetahuan botani yang saya pelajari, masyarakat ternyata bisa mengelompokkan kelompok-kelompok bambu berdasarkan karakteristik pengetahuan lokal tadi ya. Tadi diantaranya adalah kelompok haur yang memiliki dinding buluh yang tebal dan juga memiliki batang yang berbiku-biku ya. Itu dimasukkan ke dalam kelompok marga atau genera bambusa, sedangkan tadi kelompok awi yang diameter atau bagian buluhnya tipis, kemudian diameternya antara sedang, kecil sampai besar, itu termasuk ke dalam marga non bambusa. Sehingga sebenarnya ini sejalan klasifikasi pengelompokan bambu yang dilakukan oleh masyarakat dan juga yang dikelompokkan secara etik dalam ilmu botani. Nah, dalam pengelompokan tersebut, dalam sistem klasifikasi atau vlog klasifikasi, ternyata masyarakat bisa membedakan 5 tingkatan dalam mengenal bambu. Yang pertama mulai dari beginnernya, mulai dari karakter yang disebut dengan tutuhan atau pepelakan atau tetumbuhan dalam bahasa Indonesia atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian mereka level keduanya memiliki life form atau bentuk hidup yang disebut kakayon, di mana bambu ini merupakan tumbuhan yang memiliki kayu. Nah, kemudian mereka juga bisa mengelompokkan dalam level generik atau folk genus, yaitu bisa mengelompokkan tadi kelompok awi dan juga kelompok haur yang bisa membedakan marga-marga bambusa atau non-bambusa. Kemudian mereka juga punya pengetahuan vlog spesies atau bersifat spesifik. Dalam kelompok haur dibagi-bagi lagi nanti menjadi ada haur cucuk, haur bodas, haur hideng, haur hejo. Kemudian dalam kelompok awi ada awi hideng, awi surat, awi tali, awi bitung, awi tamiang. Termasuk masyarakat juga pada level 5 bisa membedakan kelompok bambu secara folk variety, di mana kita mengetahui dalam masyarakat Sunda ada haur hejo dan haur koneng yang secara botani itu merupakan varietas dari bambusa vulgaris. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi ragam bambu cukup bervariasi, ternyata jenis-jenis bambu juga dapat dimanfaatkan secara beragam juga. Hasil riset yang sudah saya lakukan di
wilayah Jawa Barat, paling tidak ada 125 macam pemanfaatan bambu yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu pemanfaatan secara ekonomi, kemudian pemanfaatan secara sosial budaya, dan juga pemanfaatan secara ekologi. Dari sekian banyak pemanfaatan, sebagian besar bambu digunakan untuk bahan-bahan konstruksi bangunan dan juga berkaitan dengan ritual dan budaya. Namun, masyarakat ada yang belum memahami fungsi bambu secara ekologi lebih mendalam. Walaupun beberapa juga ada yang menyebutkan bahwa bambu itu memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan air, membuat iklim menjadi sejuk, dan juga menahan, jika di perkampungan ditanam bambu itu akan menahan dari angin kencang ataupun yang berkaitan dengan cuaca dan iklim yang ekstrim. Nah, beberapa pemanfaatan ini yang saya peroleh tadi sebagian besar memang untuk konstruksi, salah satunya di masyarakat Baduy, bambu digunakan untuk konstruksi bahan bangunan, kemudian bahan rumah untuk rumah orang-orang Baduy, kemudian jembatan, kemudian juga leit, kemudian berkaitan dengan bidang-bidang pertanian, bambu dipakai untuk pengikat hasil panen padi humanya. Kemudian dalam alat-alat rumah tangga itu menggunakan bambu sebagai bahan kerajinan pembuatan wadah anyaman. Kemudian bambu juga digunakan sebagai alat-alat pertanian seperti etem untuk memanen padi. Bambu juga digunakan sebagai pipa-pipa saluran air. Kemudian terkait dengan budaya, bambu juga sebagian besar digunakan untuk alat-alat yang digunakan untuk alat tenun. Kemudian ada kaitan dengan ritual, misalnya kalau di Baduy itu ada rumah yang dipasang alat tolak bala yang disebut dengan jukut sadane. Kemudian bambu juga dipakai untuk mengambil air, disimpan di dalam lodong, mengambil nira, ataupun juga digunakan untuk penggotong jenazah ketika ada warga yang meninggal di wilayah Baduy. Selain itu bambu juga banyak digunakan untuk alat-alat musik tradisional ya, seperti pada gambar itu adalah calempung, ada juga karinding dan juga suling, dan kita juga mengenal angklung sebagai warisan budaya tak benda yang dicanangkan oleh UNESCO sejak tahun 2012 bagi Indonesia gitu ya. Nah, mungkin manfaat bambu secara tradisional seperti yang sudah saya sebutkan tadi, namun bambu juga sekarang banyak digunakan untuk bahan-bahan atau produk-produk modern ya. Sebagai contoh, kemarin pada saat konferensi G20 di Bali, itu presiden kita menjamu para delegasi wakil-wakil pimpinan dunianya adalah di suatu tempat yang menggunakan bambu sebagai konstruksi bangunannya. Bambu juga banyak dimanfaatkan untuk bahan konstruksi di teknik sipil, begitu, untuk konstruksi jembatan menggunakan jenis bambu atau disebutnya bambu ori atau pring ori, bambu duri itu digunakan untuk konstruksi bangunan. Saat ini produk-produk lamina berbasis bambu juga banyak dipakai untuk dinding, untuk lantai, dan juga produk-produk seperti untuk casing HP, tempat laptop, ataupun kipas angin yang menggunakan bambu yang sudah dilaminasi. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, walaupun tadi bambu memiliki fungsi yang beragam baik secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, dan bambu ini sangat erat kaitannya dengan tipikal agroforestry tradisional yang ada di wilayah landscape budaya Sunda, namun saat ini keberadaan kebun-kebun bambu itu mengalami ancaman. Nah, salah satu ancamannya adalah konversi lahan yang cepat menjadi tipe tata guna lahan lainnya. Salah satunya adalah perubahan kebun-kebun bambu menjadi lahan sayuran, terutama di tempat-tempat yang memiliki faktor biofisik yang lahannya lebih subur. Adanya perubahan kebun bambu ini menyebabkan rentan terhadap perubahan kebun bambu
sehingga nanti pengaruhnya terhadap sisi ekologi seperti erosi tanah atau secara sosial budaya berkurangnya fungsi-fungsi sosial. Nah, perubahan kebun bambu itu dipengaruhi oleh adanya kondisi-kondisi, baik itu kondisi ekologi ataupun kondisi sosial budaya. Pada kondisi ekologi yang memiliki kebun-kebun bambu yang berada pada tempat elevasi yang berbeda, mempunyai faktor biofisik yang berbeda, sehingga jenis-jenis bambu pun bervariasi dan bermacam-macam pula ya. Sebagai contoh, di dataran tinggi yang memiliki faktor kesuburan yang cukup besar menyebabkan kebun-kebun bambu berubah menjadi kebun sayuran komersil. Sementara di dataran rendah yang kebun bambunya relatif kurang subur, itu rata-rata mengalami perubahan untuk industri ataupun pemukiman. Sementara di dataran menengah, kebun bambu itu relatif masih dipertahankan karena tadi masih memiliki nilai ekonomi bagi masyarakatnya. Nah, kebun bambu juga tadi dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang sosial budaya masyarakatnya. Jadi pada kebun-kebun bambu yang memiliki sistem sosial budaya tertutup, itu memiliki ekonomi subsisten, artinya dia masih memenuhi kebutuhan hidupnya dari apa yang ada terdapat di alam sekitarnya. Kemudian pada sistem budaya ini masih memiliki nilai tradisi dan budaya yang kuat. Kemudian pada sistem sosial budaya terbuka ini sangat berbeda dengan tertutup. Kebun-kebun bambu yang berada pada wilayah sosial ekonomi terbuka yang memiliki sistem ekonominya komersil, kemudian aturan dan tradisi budayanya lebih longgar, itu juga perlakuan terhadap kebun bambunya juga berbeda. Sementara pada masyarakat sosial budaya transisi itu masyarakatnya mengalami perubahan dari ekonomi subsisten ke komersil dan mereka masih memegang aturan nilai tradisi. Nah, ternyata dua kondisi tadi dengan kondisi ekologi yang berbeda, biofisik yang berbeda, kemudian latar belakang sosial budaya yang berbeda, ini juga memengaruhi keberadaan kebun bambu. Nah, sebagai contoh beberapa perubahan yang terjadi adalah mengubah atau ada sebagian masyarakat yang masih menginginkan keberadaan kebun bambu. Jadi ini adalah sebagai upaya untuk melestarikan keberadaan kebun bambu ya. Jadi ada masyarakat yang awalnya memiliki kebun bambu untuk meningkatkan nilai ekonominya, kemudian menanam bambu tersebut atau kebun bambu tersebut dikombinasi dengan tanaman keras lainnya, misalnya tanaman kayu-kayuan, sehingga berubah dari kebun bambu atau kebun awi menjadi kebun campuran. Kemudian ketika berubah kebun campuran, mereka masih juga ingin meningkatkan nilai ekonominya, tetapi mereka masih ingin mempertahankan sisi ekologi, maka memodifikasi kebun sayuran dan kebun bambunya menjadi beberapa model yang disebut dengan multi-story crop dan shelter belt, di mana yang shelter belt itu tanaman bambu berada di pinggir lahan sayuran. Sementara yang multi-story itu adalah kebun campuran atau kebun bambu yang dicampur dengan palawija, kemudian sayuran dan tanaman keras, sehingga lebih bervariasi dan mirip sekali stratifikasi pada hutan alam. Nah, kemudian juga ada beberapa modifikasi karena kemarin di dalam beberapa masyarakat perdesaan itu sedang dikembangkan budidaya kopi, maka kopi pun sekarang masuk untuk diasosiasikan atau dibudidayakan bersama bambu dan juga tanaman lainnya. Jadi sebenarnya di beberapa kawasan masyarakat mempertahankan kebun bambu dengan cara memodifikasi menjadi beberapa tipe agroforestry lainnya selain kebun bambu. Nah, ini mungkin gambaran untuk kebun bambu yang memang didominasi oleh jenis-jenis bambu. Ini kebetulan dari bagian
lokasi riset saya di daerah Purwakarta yang seluruh wilayah desanya 80% itu terdiri dari kebun bambu. Nah, kondisi di sana adalah lahannya bukan merupakan lahan penduduk, tetapi lahan perhutani yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk ditanami bambu ya, sehingga jenis-jenis bambunya menjadi, dominan ya. Kemudian, contoh lain adalah, profil kebun bambu yang terdapat di wilayah Baduy ya. Tadi juga, di Baduy ini sebagian besar kebun bambu berada di wilayah pinggiran kampung atau juga di wilayah pinggiran sungai. Keberadaan bambu masih dipertahankan karena tadi bambu sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Baduy. Walaupun di sini juga sudah terlihat ada beberapa jenis tanaman-tanaman selain bambu, dan juga, bambu berada juga di beberapa kebun campuran. Namun pada masyarakat Baduy, bambu tidak ditemukan di huma-huma tempat menanam, padi huma mereka. Namun juga bambu ditemukan di wilayah leuweung, tutupan, atau hutan, yang dianggap hutan keramat oleh masyarakat Baduy. Berikutnya adalah profil kebun bambu pada masyarakat di sekitaran Cakalong, yang ini adalah masyarakat, transisi dari, ekonomi subsisten ke ekonomi komersil, di mana kebun-kebun campurannya didominasi oleh jenis tanaman penghasil kayu-kayuan yang menurut masyarakat tanaman tersebut lebih bernilai ekonomis untuk menambah pemasukan bagi, masyarakat di Rancakalong ya, di mana, bambu menjadi tidak dominan walaupun sebagian masyarakat masih mempertahankan bambu karena tadi ada fungsi-fungsi secara ekologi. Misalnya saja ketersediaan air di masyarakat Rancakalong itu masih dipertahankan dengan adanya keberadaan, eee, tanaman atau, pohon-pohon bambu. Nah, ternyata untuk, konversi dan konservasi kebun bambu itu juga sangat dipengaruhi oleh kepemilikan lahan kebun bambu ya. Pada penelitian yang saya lakukan, itu ada 3 kelompok pemilikan lahan. Yang pertama ada untuk private property, artinya milik perseorangan atau milik personal. Kemudian ada state property, ini yang dikuasai lahannya kepemilikan oleh pemerintah. Dan juga ada communal property, di mana, eee, lahan atau kebun bambu itu dimiliki secara komunal. Nah, ternyata terdapat, perbedaan yang nanti akan menyebabkan juga pengaruhnya terhadap konversi lahan. Umumnya kebun bambu yang dimiliki secara privat property itu mudah atau rentan sekali mengalami perubahan. Mengapa? Karena kepemilikan lahan bambu umumnya di masyarakat itu merupakan perolehan hasil dari warisan keluarganya. Sehingga kepemilikan kebun bambunya menjadi lahan yang tidak terlalu luas ya, sangat kecil-kecil, dan ini menyebabkan rentan, kebun bambu tersebut dijual dan, ketika dijual nanti bisa, berubah, eee peruntukan yang tadinya untuk kebun bambu menjadi berbeda. Nah, kemudian, eee, walaupun tadi, sebagian besar yang, privat property itu mengalami, perubahan, namun di beberapa wilayah, kebun-kebun bambu itu masih dipertahankan karena adanya aturan, eee, wilayah setempat. Misalnya, yang saya temukan di daerah Selawe itu tidak bisa sembarangan menjual kebun bambu karena ada aturan desa yang tetap menjaga keberadaan lahan-lahan kebun bambu. Kemudian, untuk yang state property ini lebih memudahkan karena memang lahan-lahannya milik, pemerintah begitu, tetapi, lahan tersebut bisa disewakan kepada masyarakat untuk dikelola, untuk ditanami bambu, dan nanti sistem pengelolaannya ada sistem sharing. Jadi masyarakat hanya membayar lahan sewanya dari hasil panen bambu yang diperoleh. Sementara, tipe yang ketiga adalah communal property, ini ada di masyarakat adat, Baduy, di Baduy, khususnya di Baduy luar, itu mereka, memiliki,
kebun bambu yang dimiliki secara kelompok, namun ada pengakuan secara individu yang bersifat warisan dan juga turun-temurun. Jadi nanti ada pengakuan dari sekelompok kepala keluarga yang mengaku ini adalah rumpun bambunya dan akan diwariskan ke generasi berikutnya. Namun yang menarik di Baduy ini, luasan kebun bambunya bukan dihitung berdasarkan luasan area, tetapi dihitung berdasarkan banyaknya ruyuk tadi atau dapuran atau rumpun bambu. Nah, ternyata hasil perubahan-perubahan yang terjadi pada kebun bambu itu sangat berpengaruh lagi dari nilai-nilai ekonomi. Jadi perubahan kebun bambu menjadi kebun sayuran komersil ini perubahannya terjadi karena untuk meningkatkan nilai ekonomi, tetapi nanti ada kekurangannya. Ekonomi meningkat tapi secara ekologinya menurun, kemudian secara sosialnya menurun. Karena kalau kebun bambu sudah berubah menjadi kebun sayuran, masyarakat menjadi sulit akses. Misalnya kalau dulu ada kebun bambu, mereka boleh mengambil suluh untuk bahan bakar, tetapi ketika sudah menjadi kebun sayuran, mereka tidak bisa mengambil suluh lagi. Ya. Kemudian secara ekologi tadi, karena kalau berubah menjadi lahan sayuran, area kebun bambunya menjadi terbuka, maka sangat rentan sekali mengalami erosi. Ya. Begitupun perubahan kebun bambu menjadi kebun kayu komersial itu juga dengan alasan untuk peningkatan nilai ekonomi. Namun di sini adalah nilai ekologinya tetap dipertahankan karena tadi jenis tanaman yang digantinya adalah tanaman-tanaman keras ya. Sementara nilai sosialnya mengalami penurunan. Sama tadi kalau bambu tidak ada akses untuk mengambil ranting atau suluh-suluh bambu menjadi terbatas. Nah, kalau tadi mengalami perubahan, kebun bambu juga dipertahankan tadi pertama karena dia memberikan nilai ekonomi langsung ya. Di beberapa wilayah kebun bambu itu dipertahankan karena bambu-bambu bisa memberikan manfaat ekonomi untuk bahan-bahan kerajinan atau ada bambu-bambu juga ada yang memberikan keuntungan ekonomi dengan menjual lenjernya atau batang-batangnya secara langsung. Namun yang menjadi ancaman adalah para pengrajin itu umumnya sudah berusia di atas 50 tahun. Sementara generasi sekarang jarang sekali yang mau meneruskan pengetahuan membuat kerajinan. Nah itu salah satu kendala juga ya. Kemudian kebun bambu dipertahankan karena memberikan nilai ekonomi langsung tadi seperti saya sudah jelaskan beberapa tempat itu hanya dengan menebang bambu yang secara terus-menerus gitu ya, itu bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat ya, sehingga kebun bambu dipertahankan. Kebun bambu juga dipertahankan karena memberikan nilai-nilai budaya ya. Artinya nilai budaya sangat erat kaitannya dengan nilai budaya. Jika tidak ada bambu, maka budayanya akan berubah. Sebagai contoh tadi masyarakat Baduy, mereka yang disebut dengan leit atau imah Baduy itu 80% konstruksinya harus menggunakan bambu. Karena kalau sudah tidak menggunakan bambu tidak disebut lagi leit, tidak disebut lagi imah Baduy. Kemudian masyarakat juga memodifikasi kebun bambu tadi dengan mengubah menjadi kebun campuran seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, masyarakat juga punya kearifan lokal dalam mempertahankan kebun bambu, di mana bambu yang berada pada zonasi di pinggir sungai atau menjadi pembatas di perkampungan atau di daerah yang curam itu memberikan nilai-nilai ekologi. Nah, masyarakat tentunya mempunyai cara tersendiri dalam mengelola kebun bambu ya, mulai dari menyiapkan lahannya, memilih bibit gitu ya. Kalau saya temukan ada dua tipe, melak tunggul dan melak watang. Kemudian jenis-jenis bambu tertentu mereka punya cara sendiri bagaimana merawat dan menanggulangi hama walaupun di bambu itu jarang sekali terkena hama. Jadi menurut masyarakat adalah bahwa menyebutkan bahwa bambu itu adalah kalau saya tanya bambu ini anak-anak yang soleh gitu. Kenapa? Karena tidak diberi pupuk, tidak diberi apa, tapi mereka malah menambahkan pendapatan bagi masyarakat dan jarang sekali terkena hama gitu.
Kemudian yang menarik lagi adalah masyarakat memiliki pengetahuan bagaimana memanen dan menebang bambu. Sehingga ada pengetahuan lokal mengenai waktu, mengenai umur, mengenai cara pemanenan. Jadi aspek-aspek mempertahankan keberlanjutan di masyarakat ini di aspek memanen bambu. Terkhusus memanennya harus pada musim kemarau dan metode yang dilakukan adalah metode tebang pilih, bukan tebang habis. Nah, ini salah satu kearifan lokal yang diinformasikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi ya. Jadi ada istilah namanya lamping di awian, datar di sawahan, lengkop di balongan. Artinya apa? Kalau ada daerah yang curam, itu mereka menginstruksikan harus ditanam dengan bambu. Kalau ada yang datar, boleh ditanam dengan ditanami padi sawah. Kalau ada yang lengkop, artinya ada cekungan, itu boleh dibuat balong. Artinya itu sebenarnya itu adalah kearifan lokal bagaimana masyarakat menjaga lahannya dari gangguan-gangguan alamnya. Sebagai contoh ini bambu-bambu yang ditanam di pinggiran sungai dengan kecuraman atau beberapa tempat yang ternyata kalau ditelusuri itu adalah banyak sumber mata air ya. Di wilayah perdesaan keberadaan bambu ini sangat berpengaruh karena kalau bambunya ditebang cadangan airnya menjadi berkurang. Beberapa referensi menyebutkan dalam 1 hektar dalam 1 hektar kebun bambu, bambu itu bisa menyimpan sekitar 1.000 ton air gitu ya. Jadi keberadaan bambu ini sangat berperan sekali untuk menjaga sistem hidrologinya ya. Termasuk tadi di perkampungan bambu itu menjaga wilayahnya dari gangguan misalnya ada angin kencang atau gangguan-gangguan misalnya perubahan iklim ya. Dengan adanya tanaman bambu itu menjadi barrier untuk menjaga wilayah kampung. Nah, berdasarkan konversi dan konservasi kebun bambu juga ditinjau dari nilai kemanfaatan bambu secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, wilayah-wilayah atau daerah yang mempertahankan nilai ekologi, nilai ekonomi, nilai sosial budaya dengan cukup baik, maka kebun-kebun bambu relatif dipertahankan. Sebagai contoh yang saya temukan di sini adalah di wilayah dataran rendah, kemudian di wilayah sosial budaya tertutup, dan di wilayah sosial budaya terbuka. Nah, keberadaan bambu yang dipertahankan itu adalah yang mempertahankan fungsi-fungsi secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, kemudian bagaimana agar bambu tersebut bisa dikelola secara berkelanjutan? Tentunya harus memegang prinsip tadi ya, prinsip ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Pengelolaan bambu yang berprinsip atau berwawasan ekologi, sebagaimana kita sudah jelas bahwa keuntungan menanam bambu itu sebenarnya kalau menyediakan bibit cuma sekali saja. Artinya menanam bambu itu cukup sekali, nanti bisa dipanen terus-menerus. Yang pasti cara memanennya tidak dengan metode tebang habis ya. Sehingga bambu nanti akan beregenerasi dari iwungnya tadi yang bisa tumbuh menjadi tanaman bambu dewasa yang bisa dimanfaatkan. Kemudian bambu juga memberikan nilai-nilai ekologi lainnya seperti tadi mencegah erosi, menyimpan cadangan air, dan juga memberikan iklim atau hawa yang sejuk kalau keberadaan kebun bambu lebih banyak. Selain itu juga bambu menjadi habitat berbagai macam satwa liar. Ya. Kemudian bambu juga secara ekonomi memberikan nilai ekonomi langsung ataupun tidak langsung. Sehingga secara ekonomi juga layak dalam pengelolaannya. Dan sudah jelas tadi beberapa contoh tadi di masyarakat, bambu itu bisa diterapkan terutama dalam konsep agroforestry, kebun bambu yang tentunya sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Nah, mungkin ini yang hasil riset yang saya atau pendekatan yang saya lakukan bagaimana inovasi mengkonservasi bambu itu adalah dengan cara pendekatan
biokultural ya. Pendekatan biokultural ini merupakan pengetahuan, inovasi, dan praktek masyarakat lokal terkait dengan konteks sosial ekologi menurut Gavin 2015. Dan merupakan tindakan konservasi dalam mempertahankan komponen biofisik tadi secara ekologi dan juga komponen sosial budaya yang dinamis dengan sistem sosial ekologi yang saling bergantungan. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin modifikasi pendekatan biokultural yang saya lakukan di mana agroforestry kebun bambu atau kebun tatangkalan atau kebun campuran tadi merupakan suatu wadah sistem sosial ekologi di mana untuk mengkonservasi sistem yang besar itu harus dilakukan dengan pendekatan konservasi secara kultural, di mana konservasi biokultural itu nanti akan mempertahankan komponen-komponen biofisik dan juga komponen-komponen sosial budaya yang saling bergantungan tadi. Tentunya dalam konservasi biokultural ini meliputi tadi yang sudah saya jelaskan, adanya konservasi berbasis masyarakat, adanya kolaboratif manajemen baik itu oleh masyarakat, pemilik kebun bambu, pengrajin, pemerintah, kemudian NGO dan juga pelaku industri dalam mengelola kebun bambu secara terpadu. Dan tentunya diimbangi juga dengan berbagai proyek pengembangan konservasi bambu. Sebagai contoh, saat ini juga sudah dikembangkan dari KLHK tentang mencetak bagaimana mewujudkan 1000 desa bambu ya, untuk tujuannya tadi mengkonservasi bambu berbasis masyarakat. Dan adanya kolaboratif ini tentunya menjadi bagian dalam konservasi biokultural dengan pendekatan konservasi bambu berdasarkan pendekatan biokultural. Nah, kemudian bambu itu karena tadi sebagai bagian biokultural, keberadaannya itu sangat mempengaruhi budaya suatu masyarakat tertentu. Sebagai contoh yang saya lakukan atau dari riset yang saya lakukan, keberadaan kebun bambu ini sangat memengaruhi budaya yang ada di masyarakat Baduy, khususnya di Baduy luar. Berdasarkan Garibaldi dan Turner 2004 ada 6 parameter. Yang pertama terkait dengan intensitas dan banyaknya kegunaan, kemudian adanya penamaan dan terminologi bahasa, kemudian berperan dalam cerita, upacara, dan simbolisme, kemudian bagaimana kegigihan dan ingatannya yang tidak terpengaruh dengan adanya perubahan budaya, kemudian tingkatan posisi yang unik dalam budaya, dan memberikan peluang untuk digunakan sebagai barang perdagangan bagi kelompok masyarakat lain. Indikator yang pertama tadi sudah jelas, saya menemukan sekitar 25 jenis pemanfaatan bambu oleh masyarakat dan sebagian besar digunakan untuk konstruksi. Ini adalah salah satu contoh ekonominya, kemudian untuk budaya dan juga untuk fungsi secara ekologi. Kemudian indikator selanjutnya tadi memiliki penamaan-penamaan secara flow klasifikasi dan juga memiliki terminologi serta penggunaannya dalam indikator perubahan ya. Sebagai contoh, tumbuhnya rebung bambu itu mengindikasikan atau tanda sebagai masuknya musim penghujan. Beberapa wilayah di Jawa Barat itu menggunakan bambu sebagai indikator tempat penamaan suatu tempat ya. Misalnya ada daerah yang disebut dengan Cigombong begitu ya, ada yang disebut dengan daerah Awitali, ada yang disebut Ciater, itu menggunakan tempat-tempat yang menggunakan nama bambu sebagai toponimi wilayahnya. Kemudian bambu juga berperan cerita, upacara, dan simbolisme. Sudah jelaslah kita, kehidupan masyarakat kita sangat erat dengan bambu. Pada saat penjajahan, masyarakat kita menggunakan bambu runcing sebagai senjatanya, kemudian sebagai simbol-simbol kemerdekaan sekarang menggunakan bambu-bambu untuk penancang umbul-umbul atau dilakukan pada masa itu untuk berbagai upacara tradisional ya, menggunakan bambu. Kemudian bambu juga digunakan dalam berbagai acara pertunjukan yang menggunakan angklung. Sebagai contoh di daerah Baduy itu menggunakan angklung
pada saat akan upacara ngalaksa atau upacara ngasek atau ngubaran pare ya. Begitupun bambu banyak digunakan untuk alat-alat kerajinan tradisional seperti tadi untuk menenun, kemudian untuk membuat tas koja kalau di Baduy, ada untuk kelodong atau alat-alat lain yang terkaitan dengan ritual dan budaya ya. Termasuk budaya kita tadi ada suling, ada karining, berbagai alat musik tradisional juga menggunakan bambu ya. Kemudian indikator selanjutnya, walaupun sekarang sudah mengalami perubahan zaman, beberapa masyarakat khususnya di Baduy tadi tetap mempertahankan struktur bangunannya seperti leuit dan imah Baduy. Jadi walaupun sekarang sudah ada rumah bata, ada rumah terbuat dari tembok dan semen, masyarakat Baduy menyebutkan bahwa rumah mereka harus terbuat dari bambu yang disebut dengan imah Baduy. Demikian juga dengan bangunan untuk menyimpan padi hasil bercocok tanam masyarakat Baduy tersebut yang disebut dengan leuit. Nah kemudian tadi walaupun juga dunia sudah modern tadi begitu ya, banyak rumah-rumah menggunakan material bambu ya, material bambu yang masih dipertahankan. Tadi rumah Baduy tadi kembali lagi ini juga posisi yang tidak bisa digantikan ya. Bahkan untuk lantai rumah saja itu bambunya hanya bambu-bambu tertentu. Tidak bisa semua bambu untuk lantai rumah. Nanti ada bambu yang bisa untuk dinding rumah yang kita kenal dengan bilik ya. Bilik itu juga hanya bambu-bambu tertentu yang bisa dibuat bilik. Begitu nanti untuk alat-alat konstruksinya dalam menempelkan palupuh atau memasang palupuh atau memasang bilik. Kemudian bambu juga memberikan peluang untuk digunakan sebagai perdagangan bagi kelompok lainnya. Sebagai contoh sekarang banyak handicraft atau material-material bangunan yang menggunakan bambu-bambu laminasi atau pelai bambu atau board yang menjadi pembatas. Adanya ini adalah berperan untuk menggantikan material-material kayu dalam membangun suatu konstruksi. Dan juga banyak sekali sekarang produk-produk makanan, produk-produk tekstil berbasis bambu. Ya sekarang ada teh bambu, ada obat dari bambu sudah salah satunya yang sudah isolasi senyawanya dari bambu bambu kuning ya, dari bambu vulgaris. Kemudian juga untuk sereal bambu itu dibuat dari rebung bambu. Kemudian material bahan tekstil juga sekarang sudah menggunakan serat-serat dari bambu. Nah, berdasarkan indikator biokultural Kisun spesies tadi, paling tidak ada 3 jenis bambu yang memang dipertahankan oleh kelompok masyarakat Baduy dan itu merupakan penciri budayanya. Jadi mereka tetap menanam awi tali atau awi apus, kemudian awi gede atau tadi awi surat ya, dan juga awi mayan yang ini memang awi mayan ini hanya terdapat di daerah Baduy saja. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan berdasarkan yang saya paparkan tadi, salah satu hilangnya keanekaragaman hayati adalah hilangnya budaya pemanfaatan yang lainnya. Itu barangkali Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan apa yang saya sharingkan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.